Welcome back to my channel. Hari ini saya ingin membicarakan tentang yang kemarin Indonesia reviews. Indonesia menghadapi Arab Saudi, yang kita ketahui kita mengalami kurang hasil yang memuaskan. Indonesia dan Arab Saudi kemarin tanggal 9, dan untuk preview untuk pertandingan timnas Indonesia menghadapi Irak tanggal 12 atau tanggal 11 waktu Jeddah, waktu Arab Saudi, atau tanggal 12 pukul 2 pagi, pukul 02.00 WIB waktu Indonesia Barat. Ada beberapa masukan yang saya ingin saya sampaikan kepada Coach Peter Kluivert, Erik Pastoor dan Deni Lazard waktu setelah saya amati waktu pertandingan Indonesia menghadapi Arab Saudi. Kita bagus waktu kita mencetak gol pada menit ke-10, Kevin Dix itu mencetak gol penalti, tapi mental kita kurang, jadi jatuh. Terus ada formasi yang kurang pas yang diturunkan oleh Coach Peter Kluivert pada saat starting 11. Yang ketiga itu kurang cepatnya transisi positif dan negatif yang sangat bagus dan efektif dan efisien, untuk menghadapi Arab Saudi kemarin. Itu kurang bagus transisi positif dan negatifnya. Sekarang ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan saat kita menghadapi Irak pada tanggal 12 tersebut. Pertama itu dari yang Garuda Final itu, saya menyarankan Coach Peter Kluivert itu menurunkan nanti Martin Paes, Hernando, Nadeo, Kevin Dix, Jade Ses, Jesse Hapner, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Jordi Amat, Nathan Chuaon, Dean James, Sen Patinama, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Joe Pesci, Eliano Renders, Stefano Lillipali, Ragnar Oramangun, Milano Jodas, dan Ole Romani. Itu 23 final squad yang untuk menghadapi Irak nanti. Terus formasi yang saya sarankan kepada Coach Peter Kluivert dan Erik Pastoor dan Deni Lazard pada saat menghadapi Irak itu adalah formasi 3-4-3. Yaitu saya menyarankan 3-3-4-3 itu, dan kiper kita tembok kokoh dari Kediri itu Sang Martin Paes yang main di Amerika Serikat. Martin Paes, Jade Ses menggunakan 3-4-3 sesuai dengan skema yang saat diturunkan Coach Sintayong pada saat waktu menghadapi Arab Saudi. Dan juga ada beberapa poin yang nanti saya sampaikan untuk bisa mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Irak nanti tanggal 12. Ada berapa poin nanti saya sampaikan. Susunan tadi 3-4-3, ulang tadi kiper Martin Paes, yang kedua Jade Ses, ketiga Justin Hapner, keempat Rizky Ridho, yang kelima Kevin Dix sebagai bek kanan, bek kirinya itu Calvin Verdong, tengahnya itu ada Tom, Joy, dan Nathan. Ada tugas nanti saya jelaskan. Tugas 2 itu tugas DMF Nathan Chuaon dan Tom Haye, dan Joy Pesci. AMF-nya itu Tom Haye. 3-4-3 atau 3-4-2-1. 3-4-3 atau 3-4-2-1 itu saat menyerang, atau 3-2-5 bisa saat menyerang. Saat bertahan bisa 5-3-2 atau 5-4-1 saat bertahan menghadapi Irak. Nanti saya jelaskan bagaimana cara skemanya, poin-poinnya untuk bisa dimengerti. Calvin Verdong, Tom Haye, Joe Pesci, Nathan atau Ricky Kambuaya atau Ricky Kambuaya. Nathan nanti bisa sebagai DMF, dua DMF untuk mematikan lini tengah yang berbahaya dari Irak. Terus penyerangnya ada Milano Jonathan,
atau Ragnar Romangun, Milano Jonathans, dan Ola Romani. Dua striker 3-5-2 atau 3-4-3 saat kita menyerang dan bertahan, jadi 5-4-1. Tapi sebelum itu susunan itu adalah formasi yang saat starting 11 saat menghadapi Irak. Ada beberapa pemain yang harus diwaspadai saat kita menghadapi timnas Irak. Yang pertama itu Aiman Hussein. Itu sebagai striker yang sudah sangat profesional dan kenyang pengalaman di Asia, yang kuat duel di udara dan tajam di depan kotak penalti. Kita harus waspadai striker. Pertama itu Aiman Hussein posisinya sebagai striker. Yang kedua Ali Jasim itu sebagai winger. Osama Rashid sebagai gelandang, dan Ahmed Yahya itu sebagai back tengah dan satu lagi kiper. Itu adalah beberapa pemain yang harus diwaspadai timnas Indonesia dan harus dikantongi mereka semua, harus dijaga, terutama Aiman Hussein, Osama Rashid, dan Ali Jasim. Itu 3 pemain yang harus dikantongi oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat menghadapi timnas Irak. Itu ada beberapa pemain yang harus diwaspadai dan harus dimatikan pergerakannya dan operannya, distribusi bolanya. Itu udah mulai dari strategi pemain dan skuad kita dan pemain yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Ada skema yang harus saya sarankan kepada coach Alex Pastor, Patrick Kluivert, dan Dini Lansat saat bermain dalam game atau sepak bola menghadapi Irak. Ada beberapa catatannya juga. Kemarin waktu kita menghadapi timnas Arab Saudi itu, pada saat kita setelah minta gol pada menit 10, kita kekurangan mental untuk balik lagi. Jadi saya sarankan jangan seperti terulang lagi itu saat kita menghadapi Irak. Jika terulang lagi waktu itu menghadapi Irak, kita akan mati, tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi itu harus dibenahi lagi supaya mental tidak jatuh. Terus yang kedua, distribusi bolanya harus semakin cepat. Nanti ada skema permainan kita menghadapi timnas Irak. Pertama, saya sarankan untuk menghadapi timnas Irak itu yaitu, pertama, kita harus melakukan press tinggi di lini tengah. Menatan Chow dan Joe Pelupesi itu harus fokus untuk menutup distribusi bola dari Osama Rashid. Gelandang yang berbahaya dari Irak itu. Jangan biarkan Irak menguasai bola lebih dari 3 umpan berturut-turut di tengah. Artinya jangan kita membiarkan Irak untuk menguasai bola itu lebih dari 3 umpan berturut-turut di tengah. Nathan Chow harus menekan ketika bola di kaki Rashid. Nathan sini Marcelino, karena Marcelino dipanggil, sekarang tugasnya Nathan. Tugas berat Nathan untuk menjaga, untuk membututi gimana gerakan dari Osama Rashid. Ikut menekan ketika bola di kaki Rashid. Yang kedua, itu kita harus menjaga ketat Aiman Hussein sebagai striker timnas Indonesia. Jordi Amat bisa juga bermain. Justin Hubner harus bertugas mengawal fisik. Rizky Ridho itu untuk mengantisipasi pergerakan tanpa bola. Itu tugasnya Rizky Ridho.
sebagai Rizky Ridho tuh mengantisipasi pergerakan tanpa bola. Bek kanan dan bek kiri jangan terlalu maju bersamaan. Jangan terlalu maju bersamaan. Irak sering memanfaatkan counter attack. Counter melalui sayap kiri Ali Jasim. Terus yang ketiga, kompak. Kita harus melakukan compact defense. Bagaimana cara melakukan compact defense? Yaitu dengan menjaga jarak antar lini maksimal 20-25 meter agar tidak terbuka untuk umpan diagonal. Itu caranya, itu cara antar lini maksimal tidak antara 20-25 meter agar tidak terbuka untuk umpan diagonal. Terus kita melakukan serangan dan transisi yang cepat dan efektif. Main cepat. Yang pertama itu main cepat setelah merebut bola. Gunakan first time pass. Gunakan first time pass dari Nathan Chown ke Ole Romani atau Jonathan untuk melakukan serangan balik cepat. Irak cenderung lambat melakukan transisi bertahan. Ingat tuh, Irak cenderung lambat untuk melakukan transisi bertahan. Memanfaatkan sayap kanan. Kevin Dix dan Emiliano Jonathans bisa menekan fullback Irak yang kurang cepat. Itu tugas Emiliano Jonathans, pria asal Depok, dan Kevin Dix Bakar Besi, pria asal Maluku, untuk bisa menekankan fullback Irak yang kurang cepat. Crossing ke Ole Romani atau pola crossing ke Ragnar Oramangun atau Jonathans, atau bola cutback ke Tom Haye atau Ole Romani. Bola cutback ke Ole Romani di second line. Terus kita melakukan serangan balik cepat 5-7 detik. Kita harus bisa melakukan serangan balik cepat antara waktu 5-7 detik. Hindari build up yang lambat. Irak cepat menutup ruang tengah. Kunci golnya itu targetkan cutback yang rendah. Nggak usah tinggi-tinggi, soalnya back Irak tuh yang tinggi-tinggi semua. Bukan crossing yang tinggi, ya kan? Bukan crossing yang tinggi. Targetkan cutback yang rendah ke titik penalti. Ke arah titik penalti. Bukan crossing yang tinggi, karena back Irak kuat duel udara. Percaya diri menembak dari luar kotak penalti. Itu posisi kedua AMF. Tom Haye atau Ricky Kamboya nanti percaya diri untuk menembak dari keluar kotak. Kiper Jalal Hasan itu refleksnya cepat, tapi sering lambat antisipasi bola memantul. Kita harus juga memanfaatkan gerakan itu, karena kiper dari Irak tuh yang bernama Jalal Hasan tuh sering lambat untuk antisipasi bola memantul. Ini dari kan posisi pemain Irak untuk antisipasi Indonesia. Yaitu pertama itu striker Aiman Hasan. Itu jangan beri di kotak penalti, tutup umpan silangnya dari sayap atau dari tengah, dari Ali Jasim atau Aiman Hussein. Dari Ali Jasim atau Osama Rashid yang dari tengah. Dari winger si Ali Jasim, dari tengah si Osama Rashid. Sayapnya kita harus waspadai itu Ali Jasim. Jangan duel terbuka sama si Ali Jasim, tapi paksa dia bermain melebar. Coach Peter Cooper usahakan para pemain Kevin Dix dan si Kelvin Verdong itu usahakan kalau ada berduel dengan si Ali Jasim itu paksa dia bermain melebar biar dia stres. Oke, paksa dia melebar. Di tengah Osama Rashid, Nathan Chown press ketat dia. Nathan Chown harus press ketat Osama Rashid. Dan si Joy Polowesi tugasnya untuk jaga zona.
Joel Pelopesi itu tugasnya jaga zona. Itu jangan sampai bocor ya. Ini untuk kita saja, untuk staf kepelatihan timnas Indonesia, kepala coach Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Alex Pastor. Jadi kita kan tengah si Orhan Rashid, kita harus waspadai. Si Nathan Chon harus press ketat dia. Kalau bisa kantongin dia. Joel Pelopesi sebagai jaga zona. Back tengah si Hamed Yahya, tekan saat build up. Paksa dia melakukan kesalahan umpan. Kenapa? Dia kadang-kadang lambat untuk melakukan distribusi bola ke depan. Kadang-kadang dia sangat lambat. Kita harus press dia, paksa dia build up. Tekan dia saat build up, paksa dia melakukan kesalahan umpan. Itu kiper Jalal Hasan, uji dengan tembakan rendah. Dan tembakan tinggi, dia terlalu kuat. Uji dia dengan tembakan rendah dan bola memantul dan pola pantul. Kita harus bisa juga melatih bagaimana kita bisa menang bola kedua. Karena itulah kuncinya kita menghadapi Irak. Seharusnya Wahid Arab Saudi juga seharusnya bisa seperti itu. Tembakan bola yang rendah dan bola pantul. Kan fase bertahan, dan dengan strateginya kita juga dalam fase bertahan bisa formasi 5-4-1 sebagai fase bertahan. Itu mematikan sayap Irak dan playmaker Irak. Iraknya Graham Arnold sukanya bermain 4-2-3-1. Ingat, Graham Arnold itu biasanya suka bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan duet sayap cepat seperti Ali Jassim dan Yosef Aiman. Itu Ali Jassim itu dijaga oleh Kevin Dix dan Yosef Aiman dijaga oleh Kevin Perdong. Jika berbalik, Ali Jassim akan dijaga oleh Kevin Perdong dan Yosef Aiman dijaga oleh Kevin Dix. Usahakan mereka bermain lebar ya. Kuncinya itu kita tutup ruang sayap mereka dan kita matikan suplai bola dari tengah dari Osama Rashid. Itu otak permainan dia. Osama Rashid dan Ali Jassim, kita matikan itu mereka berdua. Tugas Perlini. Nah, ini kita jelaskan bagaimana tugas Perlini. Mulai dari back tengah. Oke. 3 back kuat tengah. Tadi kita sudah pemainnya 3-4-3 atau 3-2-5 atau 5-4-2 saat 5-3-2 saat bertahan. 3 back tengah bisa Ahmad atau Jahid Ses juga bisa. 3 back tengah itu Jahid Ses, Hapner, Rido. Ada bisa juga Ahmad, Jordi Ahmad sebagai nanti bisa memasukkan ke 60 untuk menjaga lini belakang. Kalau kita bisa mencetak gol lebih cepat untuk pergantian pemain. 3 back tengah yang kuat, 3 back kuat yang tengah. 3 back yang kuat tengah. Itu Jahid Ses, Hapner, dan Rido. Hapner, Rizky Ridho, dan Jahid Ses. Itu untuk menjaga area kotak penalti. Jangan biarkan Aiman Hussein bebas duel udara. Kuncinya itu. Jangan biarkan Aiman Hussein bebas duel di udara. Wingback, Dix dan Kevin Perdong. Tugas Dix dan Kevin Perdong itu yaitu tutup jalur crossing lawan. Jaga jarak 10 sampai 15 meter dari back tengah. Itu 10 sampai 15 meter dari back tengah. Usahakan itu. Jangan sampai terlewat itu. 10 sampai 15 meter dari back tengah. Ya kan, tengahnya itu Nathan Chon dan Tom Haye atau Joel Pelopesi. Press nomor 10 Irak. Blok passing vertikal mereka. Untuk melakukan serangan, fokus utama serangan itu Kevin Dix, Bakar Besi, dan Kevin Perdong naik tinggi sebagai wing creator. Mereka sebagai tugasnya sebagai wing creator. Dix di kanan, crossing atau cutback atau Romani. Perdong itu tugasnya itu overlap. Bisa dia overlap
dan overlap dan kirim umpan diagonal. Dia kirim umpan diagonal. Tom Haye berperan sebagai playmaker. Playmaker dan pengatur tempo, mirip Frankie De Jong di Barcelona dan Kevin De Bruyne di Belgia dan di Napoli sekarang. Nathan Chow itu sebagai tugas untuk menjaga keseimbangan dan menutup ruang kosong saat wingback naik. Ole Lomeni atau Jonathan atau Ragnar Romanon itu di belakang Romani bergantian menusuk atau memberi umpan terobosan. Itu memberi umpan terobosan. Oleh Romani bisa menjadi target man, target pressing dan penyelesaian akhir. Dia melakukan gerakan yang cepat, mobile dan bisa naik turun menjemput bola. Caranya itu press terarah atau trigger press. Kita melakukan trigger press atau press terarah, yaitu saat bola fullback Irak, Dix dan Verdong langsung tekan mereka. Compact defending. Jarak antar lini tidak boleh lebih dari 25 meter dari back tengah, agar Irak tidak bisa eksploitasi ruang antar lini kita. Antar luar lini timnas Indonesia. Dan tadi melakukan transisi yang sangat cepat, 5 sampai 17 detik. 5 sampai 7 detik, 17 detik terlalu lama. 5 sampai 7 detik untuk melakukan serangan cepat, transisi cepat menyerang, atau di dalam bahasanya transisi positif. Transisi positif dari Nathan Chow ke Emiliano Jonathans atau langsung ke Romani. Bisa langsung ke Romani. Disiplin posisi kita tadi waktu saat menghadapi Arab Saudi, kita itu kurangnya melakukan disiplin posisi. McCulloch kurangnya. Jadi McCulloch bisa diserahkan, bisa digantikan dengan Nathan Chow dan Joe Pelpisi diturunkan. Beckham diganti oleh Romani. Kita kemarin waktu menghadapi Arab Saudi itu kurangnya disiplin posisi. Jadi saat menghadapi Irak jangan kita kendor dalam disiplin posisi. Kita harus melakukan disiplin posisi. Jangan biarkan gelandang Irak bebas. Melepas umpan silang ke Hussein. Umpan silang ke Hussein atau mensyutingnya dari kotak penalti. Itu saat kita menghadapi Arab Saudi itu kurangnya ada disiplin posisi dalam saat pertandingan Arab Saudi. Nathan dan J. Pelpisi, jangan biarkan Rashid menerima bola bebas. Jangan biarkan itu ya. Ada nih Rashid menerima bola bebas menggunakan shadow press konstan. Dan menggunakan shadow press. Ingat, shadow press konstan. Dix dan Verdong harus berani menekan sayap Irak. Mereka, Kevin Dix, Bakar Besi, dan Kevin Verdong harus berani naik, menekan sayap Irak. Jangan menunggu ditekan, tapi harus menekan duluan. Hubner, duelnya fokus udara melawan Hussein. Oke. Justin Hubner, fokus duel lawan Hussein. Duel udara lawan Hussein. Sedangkan Rizky Ridho dan JSS sebagai sweeper. Rizky Ridho sebagai sweeper. Dan Emiliano Jonathans dan Ragnar Orotmangun. Wajib waktu pressing awal. Mereka harus melakukan bantu pressing awal agar build up Irak terputus. Pergantian pemain taktis mungkin bisa jadi menit ke-60 masukkan misalnya nih, kalau kita menggunakan 3-4-2-1 berarti misalnya tengahnya itu Tom Haye, Nathan,
Tomaye Nathan, Tomaye jual pelupesi, Nathan jual pelupesi ke sayap kanannya Kevin Dix, depannya Tomaye sama Ragnar Mangun atau Jonathans, depannya itu Jonathan, dan striker ujung tombaknya itu Oli Romeni. Bisa menit ke 60 masukkan Dean James untuk melakukan kecepatan serangan balik. Kita harus bisa mencetak 3 gol kalau kita ingin lolos langsung ke Piala Dunia. 3 gol, minimal 3 gol saat kita menghadapi Irak. Kita harus bisa mencetak lebih dari 2 gol, pokoknya lebih dari 2 gol, minimal 3 gol saat kita menghadapi Irak. Kita harus menang dan skor 3-0. Kita usahakan tuh kalau kita mau dapat otomatis tiket lolos langsung ke Piala Dunia, ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Masukkan tadi bisa Dean James untuk melakukan kecepatan serangan balik. Menit ke 70 jika unggul, tambahkan si Jordi Amat untuk gantikan Ragnar. Jadi ubah jadi 5-4-1 pertahanan total. Kita unggul, kita unggul 3-0. Kita harus menjaga keunggulan kita saat kita unggul 3-0. Mudah-mudahan kita doakan kita unggul 3-0. Menit 80 jika tertinggal, masukkan yang penyerang Moro Sistra atau enggak Lili Pali. Formasi berubah jadi 3-4-1-2 ultra ofensif. Terus setelah itu mematikan sayap Irak karena ada 2 wingback aktif, memaksimalkan kemampuan Kevin Dix dan Verdong. Keduanya bisa menyerang dan bertahan seimbang dan secara baik, tetap punya kekuatan di tengah, dan fleksibel berubah jadi 5-3-2 defensif dan 3-2-5 sebagai ofensif. Formasinya terbaik bisa kita 3-5-2, 3-5-2 atau 3-4-2-1 hybrid. 3-4-2-1 hybrid. Kunci kemenangannya itu disiplin bertahan. Ingat, disiplin bertahan di sisi kanan dan kiri, melakukan transisi cepat positif dan negatif dengan baik, dan agresif memanfaatkan overlap Kevin Dix dan Verdong. Tujuan utamanya adalah mematikan suplai Aiman Hussein. Kita matikan suplai ke Aiman Hussein dan menyerang balik lewat sisi luar. Jadi timnas Indonesia harus butuh formasi yang fleksibel, yang bisa bertahan rapat, tapi cepat balik menyerang. Itu kuncinya. Cepat. Lagi juga menjaga stabilitas tengah untuk menutup Osama Rashid dan menyediakan 3 back untuk mengawal Aiman Hussein yang sering berpindah posisi. Dan 2 playmaker bayangan gitu. 2 playmaker bayangan bisa Ragnar Ormangun dan Emiliano Jonathans untuk bisa menusuk cepat saat serangan balik. Setelah itu pressing situasional bukan konstan. Pressing situasional bukan konstan. Tekan hanya ketika bola sampai ke pick Irak yang lemah distribusi. Itu biasanya berada di bek kanan Irak. Gunakan Ragnar Ormangun dan Jonathans untuk menutup jalur umpan vertikal ke Osama Rashid. Itu compact di tengah. Jarak antar lini tengah, lini belakang dan tengah jangan lebih dari 20 meter. Setelah itu kita memaksa back tengah yaitu Ahmed Yahya. Si Ahmed Yahya itu tekan sampai paksa dia melakukan kesalahan umpan. Terus poin pentingnya itu Irak sering kehilangan fokus jika kebobolan lebih dahulu. Jadi penting cetak gol cepat 15 menit pertama. Indonesia harus disiplin. Irak pandai memancing pelanggaran di area berbahaya atau free kick, dan harus tahan emosi juga saat menghadapi Irak. Permainan fisik wajib dibalas dengan kecepatan dengan umpan pendek yang akurat. Setelah itu
Kevin Dix dan George Kevin Verdong naik tinggi. Jonathan Chon, Tom Haye dan Ragnar Ormangun di half space dan Olormeni di tengah. Gunakan passing cepat 2-3 sentuhan agar Irak tidak sempat menutup ruang. Irak umpan vertikal langsung dari Nathan Chon ke Jonathan atau oleh Romani. Irak sering meninggalkan ruang di belakang gelandang pertahanan mereka. Ini area emas untuk tusukan diagonal Jonathan. Dan targetkan serangan ke sisi kiri Irak, sisi kiri dan sisi kanan Irak. Back Irak relatif lambat. Sering itu Ahmad Ibrahim kombinasikan Jonathan dan Kevin Dix atau Ragnar atau Kevin Verdong yang sebelah kiri untuk bisa membongkar area itu. Dan gunakan formasi 5-4-1 saat bertahan. Dan paling penting, jika kita ditekan emosinya, kita harus sabar. Kita harus sabar menahan emosi, harus kontrol emosi kita. Kalau bisa kita memancing emosi lawan. Oke, kalau bisa kita memancing emosi lawan. Dan fighting spiritnya. Kalau lawan menggunakan 100%, kita harus mengeluarkan 1000%, bahkan 10% Spartan kita. Bukan emosi itu atau semangat juang kita 1000%. Jika lawan mengeluarkan 100%, kita harus mengeluarkan 1000 sampai 10.000% untuk bisa mengalahkan Irak. Semangat jiwa Spartanitas untuk bisa menghadapi Irak tersebut supaya mental Irak ciut. Itulah. Begitulah ringkasan yang cukup panjang ini supaya bisa diterima dan dieksekusi baik oleh Peter Kluivert, Alec Pastor dan Deni Lazat. Terima kasih. Semoga kita meraih kemenangan saat menghadapi Irak dan Divi Fortuna terhadap kita dan wasitnya fair dalam memimpin pertandingan tersebut. Sekian, semoga kita meraih 3 poin. Tuhan memberkati. Ciao.